Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Jamaah salat zuhur ingkang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia ini adalah suatu tempat yang digunakan untuk modal supaya kita ini bahagia akhirat. Karena walaupun akhirat itu selama-lamanya, kemudian akhirat nanti ada surga dan ada neraka, perlu kita fahami bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk penentuan kita ini di dunia, kita ini nanti di akhirat. Jadi dunia ini adalah suatu tempat yang digunakan untuk penentuan nanti kita ini di surga atau di neraka. Makanya kalau orang itu di dunianya punya amalan yang baik, mempunyai amal yang baik, akhlak yang baik, nanti kebaikan-kebaikan itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang itu mempunyai amalan-amalan yang tidak jelas dan bahkan itu adalah suatu kedurhakaan ataupun ketidaktertiban di dunia menurut Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menjadikan diri kita di akhirat akan menjadi sengsara. Makanya pentingnya menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat, sehingga kita ini di dunia jelas. Jelasnya bagaimana? Oh, ini waktunya bekerja, waktunya untuk amal. Nanti kalau kita ini di dunia ini tidak digunakan untuk amal, sebagaimana kita ini kerja, kita ini waktunya di pabrik malah gak kerja, contoh, gak kerja, maka nanti akan Allah Subhanahu wa taala akan marah. Makanya dunia ini adalah tempat untuk beramal. Bagaimana kita jadikan dunia ini ya apa mestinya, waktunya beramal di dunia, waktunya mendapatkan balasan amal nanti di akhirat. Maka sekedhik niki pembelajaran napa niki fikih bab istinja. Orang itu ada ubudiyah. Ubudiyah itu ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat di antaranya adalah salat. Banyak sekali keutamaan-keutamaan salat, banyak sekali fadilah-fadilahnya sholat. Bahkan yang lebih utama adalah kalau dikerjakan secara berjamaah. Sholat kalau sendiri dapat pahala, itu pun kalau diterima. Tapi kalau sholat itu berjamaah, insya Allah dapat pahala semuanya. Kalau sendiri itu ya pahalanya satu, tapi kalau berjamaah langsung 27. Sholat apa saja, lah sholat itu tidak akan sah kecuali memenuhi persyaratan-persyaratan ataupun persyaratan-persyaratan yang lainnya. Di antaranya harus suci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Saat ini pembahasan masalah istinja. Istinja itu bahasa Indonesianya ya, bersuci dari 1 dan 2, ataupun buang air besar atau buang dari air kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinja'u wajibun min khurujil bauli wal ghaiti. Walakinnal afdala ayastanjiya awalan bil ahjari thumma yatbi'uha saniyan bil ma'i. Jadi istinja hukumnya adalah wajib. Wajib ketika kapan? Ketika keluarnya air kencing ataupun keluarnya tinja. Ketika kita ini buang 1 ataupun buang 2, maka perkara yang keluar tadi itu semuanya najis. Ketika masih menempel pada diri kita, kok kita gunakan sholat? Nah itu enggak sah. Karena barang najis itu tidak bisa digunakan untuk ibadah, makanya harus dibersihkan. Lah itu pembersihan dari yang namanya napa niku nggih cebok niku
Lah hukumnya wajib. Kemudian istinja ataupun cebok itu tadi itu yang paling utama awalan bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Paling utama kalau orang itu buang air besar ataupun buang air kecil, yang pertama adalah membersihkannya dengan batu. Seumpama itu ada waktu ataupun ada apa, itu pertama kali dengan batu. Kemudian setelah dengan batu itu menggunakan air. Kemudian wa yajuzu ayaktasiru 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yungki bihinnal mahal. Kemudian apabila ingin meringkas boleh dengan 3 batu ataupun dengan air saja. Jadi kalau orang itu mungkin di hutan ataupun di manalah yang di situ tidak ada air, dan pada waktu itu dia ini sudah buang air besar ataupun buang air kecil, maka harus yang namanya istinja supaya najis-najis yang keluar tadi itu tidak mengenai pakaian kita, tidak mengenai yang selain tempat keluarnya. Betul niku. Maka kalau orang itu pengen mensucikan secara sempurna menurut fikih kalau pengen sempurna ya pakai air, atau kalau pengen lebih sempurna, lebih afdol, itu adalah pakai batu dulu baru pakai air. Barangnya itu batu itu digunakan untuk zatnya ataupun bendanya, benda najisnya dihilangkan. Setelah itu benda najisnya sudah dihilangkan, baru pakai air digunakan untuk sisa-sisa dari zat najis tadi itu. Maka kalau ingin meringkas boleh, kalau meringkas pakai air saja ataupun pakai batu saja, itu boleh saja. Nah kalau pakai batu, fa in arada al-iktisara ala ahadima fal ma'u afdol. Kalau ingin meringkas salah satu di antara pakai batu ataupun pakai air, maka yang paling utama adalah pakai air. Alasannya apa? Li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa asaruha. Karena yang air itu bisa menghilangkan najis dan menghilangkan bekas-bekas najis tersebut. Nah, kalau pakai air itu pakai simple. Langsung hilang, zatnya hilang, kemudian asare ataupun bekasnya itu juga hilang. Tapi kalau pakai batu mungkin ada asar ataupun ada sisa-sisa yang sedikit dari najis tersebut, tetapi itu pun juga sudah dimakfu kalaupun sudah bersih. Nah sekarang wasyartul istinja'i bil hajari alla yajifal kharijun najasi wala yang takilu an mahali khurujihi. Kalau pakai air berarti sudah langsung bersih, tidak ada sisa. Kemudian kalau pakai batu ada persyaratan-persyaratan, boleh memakai batu saja maksudnya nih. Pertama, alla yajifa al kharijun najasi, bahwasanya yang keluar itu belum sampai kering. Jadi kalau sudah selesai buang hajat 1 ataupun 2, kencing ataupun berak, jangan sampai kering dulu kalau mau dibersihkan dengan pakai batu. Intinya jangan sampai kering. Kalau sudah kering ya susah. Wala yang takilu an mahali khurujihi, kemudian tidak tidak berpindah dari tempat keluarnya. Terus yang kena najisnya itu ya tempat keluarnya saja, belum berpindah kemana-mana. Ini kalau berbeda kalau sudah berpindah. Kalau sudah berpindah berarti nggak bisa. Contohnya mencret niku di mana-mana terkena itu. Maka ketika orang itu mencret itu nggak bisa pakai batu saja, nggak bisa, harus pakai air. Ini persyaratan yang kedua, tidak berpindah dari tempat keluarnya. Kemudian
wala yatrau alaihin najasun akhar ajnabin anhu, dan tidak ada najis yang lain yang mencampuri najis tadi itu. Jadi ya kalau berak ya berak saja, ataupun kalau kencing saja, tidak dicampuri dengan najis yang lain. Tidak dicampuri dengan najis yang lain. Mungkin kalau dengan darah ataupun dengan lain itu sudah nggak bisa lagi. Makanya persyaratan pakai batu yang pertama adalah najisnya tadi belum sampai kering. Kalau sudah kering ya nggak bisa. Kemudian kalau yang kedua, najisnya tadi itu tidak berpindah tempat. Tidak berpindah tempat, ya di tempat keluarnya saja, tidak kemana-mana. Kemudian yang nomor 3 adalah tidak bercampur dengan ataupun tidak ada najis yang lain selain najis 1 ataupun 2 kalau. Dan itu persyaratannya pakai batu. Nah, kalau sekarang kalau selain batu pripun? Kalau selain batu itu yang penting sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifatnya batu. Batu itu adalah benda padat. Kemudian yang kedua, batu itu bisa menghilangkan zatnya dari najis. Begitu juga boleh juga memakai selain batu dinamakan istinja pula. Itu kalau orang itu memakai benda yang di situ sifatnya adalah padat dan bisa menghilangkan najis. Nah niku saged digunakan untuk istinja. Kecuali perkara-perkara kalau niku perkara itu adalah perkara yang dimuliakan. Kecuali perkara yang dimuliakan. Contohnya beto gendengnya niku napa niku kangge masjid, ngoten niku nggih dosa malah. Kados dene kertas tetapi niku wonten hubungane kalih agami, mungkin mushaf. Nah niku malah dinggo napa niku? Dinggo paper niku mboten angsal, malah dosa ngoten niku. Nah kalau pakai daun dan yang lainnya yang di situ tidak dimuliakan, maka itu boleh digunakan untuk istinja pakai batu. Wonten pertanyaan sampeyan niki? Mboten? Pun ya, cepet men. Lah nggih. Ngati-ngati niki nak masalah najis. Mungkin kadang kita niki teng putih-putih krasa pipis ataupun teng putih mandek, numpak montore mandek baru nguyuh kalih kenapa niki ngadeg. Niki atos-atos. Keranten apa? Satu titik saja itu najis kok mengenai celana ataupun mengenai apa saja pada diri kita, kok kita gunakan untuk sholat, itu enggak sah. Loh kan enggak ketok, itu enggak bisa nampak pakai mata. Walaupun enggak bisa nampak pakai mata, itu pun sudah najis dan itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Nah sing nate ngoten niku berarti dikodok. Salatnya dikodok. Wa yajtanibu wujubal qada'il hajati istiqbalal qiblati. Sekarang caranya istinja. Napa niku menghadapnya. Maka orang yang membuang hajat hendaknya menjauhi betul dari menghadap kiblat. Dados nek 1 ataupun 2, berak ataupun kencing diusahakan jangan sampai menghadap kiblat. Niku mboten angsal. Maksudnya kiblat niku napa? Ka'bah ataupun membelakangi Ka'bah, enggak boleh. Makruh. Illam yakun bainahu wa bainal kiblati satiron. Ketika antara dia dengan kiblat ataupun dengan arah kiblat itu tidak ada satirnya, tidak ada penghalangnya. Mungkin teng ora-ora, mungkin tengah sawah, ngoten niku wis dihadap ning ngulone. Niku mboten angsal. Tetapi nak niku di WC yang di situ antara dia orang yang qada'il hajat ataupun orang yang buang hajat itu dengan Ka'bah itu ada penghalang, tembok utawa kamar mandi itu kan seumpami madhep teng arah kiblat pun mboten masalah. Keranten di situ ada penghalang antara dia dengan
napa niku kiblat. Dan niku angsal mawon. Begitu juga wa yajtanibun nadban qatil hajati al-baula fil ma'ir raqid. Hendaknya orang yang membuang hajat menjauhi betul, yaitu buang ataupun kencing di air yang mengalir, yang air mengalir tadi itu air yang sedikit. Air sedikit itu ya yang tidak sampai 2 kula. Walaupun itu mengalir, ada air istilahnya air yang sedikit tetapi mengalir. Alirannya itu kecil. Kok malah ditambahi dengan aliran apa niku? Air kencing kita. Lah niku sak teruse sak miline kok napa niku kalen kala wau nggih saged najis danten. Karena di situ kalau najis berarti tidak bisa dimanfaatkan oleh yang lainnya. Makanya di sini pentingnya Islam itu juga harus memikirkan orang lain. Walaupun kita ini enggak terasa berhajat, tetapi mungkin saja ada orang lain berhajat dengan air yang sedikit ini. Jangan sampai kita mengotorinya dengan air kencing kita. Insyaallah niat nggih niki. Sekedhik niki mugi-mugi ditampi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hdina bina jalna sababan liman ihtada. Allahumma hdil insal jannah jalna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.